Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in amma ba'du. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama Supriana, mahasiswa 2011-330. Video kali ini untuk memberi tugas mata kuliah yaitu bisnis yang akan menjelaskan yaitu kontrak bisnis. Nah, disitu apa sih kontrak bisnis? Kontrak bisnis adalah salah satu transaksi atau kontrak perjanjian dalam bisnis. Atau juga suatu perjanjian atau rangkaian yang mana hukum dapat memberikan ganti rugi jika terjadinya manifestasi dari kontrak atau perjanjian tersebut. Kedua sumber hukum diberlakunya sebuah kontrak yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu peraturan undang-undang yang lain. Nah, yang mana peraturan undang-undang tersebut yaitu yang mengatur tentang aspek atau jenis kontrak. Nah, yang kedua yaitu perjanjian internasional, yang mana perjanjian tersebut yaitu yang mengatur tentang aspek bisnis. Nah, yang ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu yang putusan perkara yang terikat. Nah, yang terakhir yaitu doktrin atau hukum adat, yaitu sumber hukum kontrak bisnis apabila telah dianut atau jelas. Nah, yang ketiga yaitu kontrak dan perikatan. Nah, di situ juga ada perbedaan yaitu kontrak dan perikatan. Nah, kontrak merupakan salah satu sumber sebuah perikatan. Nah, sedangkan perikatan lahir karena adanya undang-undang ataupun adanya perjanjian, yaitu asas-asas kontrak. Nah, yang mana asas-asas kontrak tersebut terbagi ke dalam 5. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan berkontrak yaitu untuk mengatur asas yang mempunyai konsekuensi dalam berkontrak. Nah, yang kedua yaitu asas kontrak sebagai hukum mengatur. Nah, asas kontrak sebagai hukum mengatur yaitu untuk mengatur peraturan yang berlaku bagi subjek hukum. Nah, yang ketiga yaitu asas konsensual. Nah, asas konsensual yaitu untuk mengatur apabila telah dibuat kontrak. Nah, yang keempat yaitu asas obligator, yang mana asas obligator yaitu untuk mengatur apabila telah dibuat dan para pihak yang terlibat terikat. Nah, yang terakhir yaitu asas pesta servanda. Nah, asas tersebut yaitu asas yang mengikat para pihak secara penuh sesuai yang diberlakukannya. Syarat sah kontrak. Nah, syarat sah kontrak harus dipenuhi agar kontrak perjanjian dapat dilakukan dan tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu syarat objektif. Nah, syarat objektif yaitu syarat yang membahas perihal tertentu atau kuasa yang diizinkan. Nah, yang kedua yaitu syarat subjektif. Nah, yang mana syarat subjektif tersebut yaitu yang membahas adanya kesepakatan dan cakap membuat kontrak. Nah, yang ketiga yaitu syarat umum. Nah, syarat umum tersebut yaitu perjanjian kontrak harus dilakukan dengan maksud yang baik. Nah, yang terakhir yaitu syarat khusus. Nah, syarat khusus yaitu syarat yang tertulis dibuat untuk kontrak tertentu. Nah, prestasi dan manifestasi, ada perbedaan prestasi dan manifestasi tersebut. Nah, manifestasi merupakan suatu kewajiban oleh para pihak yang mana setelah melakukan kontrak atau perjanjian yang disepakati bersama. Nah, dalam manifestasi merupakan suatu keadaan seorang yang tidak
ada dampak akibatnya. Akibatnya yang pertama yaitu membayar kerugian yang diderita oleh para pihak lain atau ganti rugi. Nah, yang kedua akan terjadi pembatalan perjanjian. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya peralihan resiko. Nah, yang terakhir yaitu membayar perkara jika sampai di muka hakim. Nah, yang yaitu ada pembelaan dalam prestasi. Nah, ada 3. Nah, yang pertama mengalami fase merger atau keadaan memaksa. Nah, yang kedua yaitu terjadinya kelalaian yang disebabkan kreditur. Nah, yang terakhir yaitu dilepaskannya hak ganti rugi oleh kreditur. Dan juga bentuk-bentuk ganti rugi. Nah, yang pertama yaitu ganti rugi dalam kontrak. Nah, yang kedua yaitu ganti rugi ekspektasi. Nah, yang ketiga yaitu pergantian gaya. Nah, yang keempat yaitu restitusi. Nah, yang keempat yaitu quantum merit. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan kontrak. Dan bentuk ganti rugi yang munculnya akibat dari terjadinya modifikasi dalam sebuah kontrak bisnis dari yang disebutkan, dan ingin menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama ganti rugi dalam kontrak. Nah, ganti rugi dalam kontrak ini dilakukan apabila hal yang dikhawatirkan tercantum dalam kontrak. Nah, yang kedua ganti rugi ekspektasi. Nah, ganti rugi ini yang dilakukan dengan cara dihitungnya kerugian yang harus diganti, tetapi membayangkan seakan kontrak itu dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu pergantian gaya. Nah, yaitu suatu kerugian yang diganti dengan mengikuti biaya yang telah terpakai. Nah, yang keempat yaitu restitusi. Nah, restitusi merupakan suatu yang diterima oleh pihak yang melakukan prestasi berupa nilai dan manfaat. Nah, yang kelima yaitu quantum merit. Nah, apa sih itu quantum merit? Nah, quantum merit merupakan suatu yang hampir mirip dengan bentuk yang sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan kontrak merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha atau debitur yang tidak mampu untuk tidak melaksanakan prestasi terhadap pihak konsumen atau kreditur. Dan juga komponen-komponen yang terkait dengan ganti rugi dalam kontrak bisnis. Nah, yaitu ada 3. Nah, yang pertama biaya. Nah, biaya salah satu komponen yang harus diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian dalam kontrak tersebut. Nah, yang kedua yaitu rugi. Nah, rugi sebuah kerugian yang berpengaruh terhadap harga yang berkurang. Nah, yang terakhir yaitu bunga. Nah, bunga sebagai kekurangan yang seharusnya dihasilkan oleh pihak debitur, tetapi tidak terpenuhi karena terjadinya prestasi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang